Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa saum kita ini, Ramadan kita ini sudah menjelang hari 20, Pak Imam. Jadi itu luar biasa, kita alhamdulillah bisa menjalankan puasa sampai hari ke-19 ini. Dan mudah-mudahan kita sampai hari terakhir, karena ada yang 29 bisa 30 gitu. Dan itu tidak mudah sebenarnya, ada banyak godaan. Salah satu godaannya itu budaya. Budaya merayakan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia itu unik katanya, termasuk terunik di dunia dan juga di Asia, karena orang udah mulai berbondong-bondong menyiapkan mudik. Dan untuk mudik itu bukan hanya sekedar berangkat dari satu tempat ke tempat asalnya, tetapi juga macam-macamnya itu. Jadi ubur rampi kalau jadi misalkan baju harus baru, beli oleh-oleh, nukarkan uang, ya banyak akhirnya menjadi pemborosan kalau menurut saya. Tapi enggak tahu lah, itu memang ada hikmahnya. Yang penting kalau mampu. Tapi kalau yang enggak mampu kadang-kadang sampai utang-utang itu Pak Imam. Jadi tolong diberi apa ya penjelasan supaya budaya itu boleh, tetapi ya jangan berlebihan sehingga tidak sampai ngutang, sampai pinjam-pinjam mobil dan sebagainya. Saya kira itu. Monggo dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi benar juga ya Mas Habib, budaya kebiasaan puasa kita itu seperti itu. Yang dicita-citakan itu kalau puasa itu kapan segera hari raya kan? Puncak kebahagiaannya itu di hari raya. Hari raya, itu, bukan puasanya, seharusnya puasanya. Ya, seolah-olah lalu kemudian agar puasa ini segera berakhir. Ya. Padahal satu sisi mengatakan bahwa bulan puasa itu bulan mulia yang hendaknya dilalui dengan kegembiraan. Bisa diperpanjang malah. Bisa diperpanjang. Mengapa seperti ini ya? Karena seperti dulu pernah saya sampaikan pada Pak Mas Habib, hakikat puasa itu tidak ditangkap, dipahami secara tepat gitu ya, bahwa puasa itu yang dipuasakan adalah ruhani sebetulnya itu. Ruhani ini yang dipuasakan agar kita ini dalam bulan puasa itu melatih ruhani agar terhindar dari hal-hal yang penyakit hati ya. Penyakit hati itu ditinggalkan pada bulan puasa. Dan kalau penyakit hati itu ditinggalkan kan kita menjadi sehat. Nah, menjadi begitu. Sehat. Tujuan akhirnya. Tujuan akhir itu. Dan puasa sendiri kan la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Indah sekali puasa ini, tapi tadi saya katakan dalam tataran pelaksanaan itu saja sudah Mas Habib ya. Puasa itu agar mendapatkan meraih derajat paling takwa kan, paling baik yang disebut takwa itu kan hendaknya juga dilalui secara tepat. Orang takwa itu kan orang damai pada dirinya sendiri, damai dengan keluarga, damai dengan orang lain, damai dengan Tuhan kan, dengan Allah. Tapi memulai puasa kan sudah tidak damai Mas Habib. Ketika memulai puasa kita sudah ribut. Kapan memulai puasa? Apa hari Senin, itu kan? Apa hari Selasa? Beda perhitungan. Iya kan? Yang satu hisab, yang satu ru'yat. Ya enggak apa-apa sebetulnya. Asalkan lalu kita itu mencari kesamaan sebetulnya itu. Apa sih salahnya gitu kan? Kalau kita bersatu, wong bersatu itu juga perintah. Perintah agama itu bersatu sebetulnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu ya. Jangan kamu berpecah belah. Quran saja kan tidak mempan coba. Nanti tengah-tengah puasa juga begitu Mas Habib. Tadi awal puasa sudah ribut, gitu kan? Tengah-tengah puasa juga tidak damai.
yang satu 8 rakaat, yang satu 20 kan itu. Mudah-mudahan itu dipahami. Iya kan? Itu di awal puasa ribut, di tengah-tengah juga ribut, akhir puasa juga ribut. Ribut lagi. Gitu. Nanti sholatnya di lapangan atau di masjid kan itu kan. Jadi awal ribut, tengah-tengah ribut, akhir juga ribut gitu. Nah, apa yang demikian itu lalu menghasilkan ketakwaan. Oh, takwa itu jangan ribut kok. Nah, ini seperti ini mengapa? Karena mungkin hakikat tadi saya katakan, hakikat puasa itu tidak ditangkap itu secara penuh, bahwa bahkan juga agama itu sendiri, kehadiran agama juga tidak ditangkap. Agama itu kan sebetulnya untuk agar kita ini damai. Damai sesama, keluarga menjadi damai, lingkungan menjadi damai, masyarakat menjadi damai, gitu kan. Kehidupan secara keseluruhan menjadi damai. Innama bu'isul liutamima makarimal akhlak. Kok lalu kemudian ada konflik gitu kan, aliran-aliran gitu kan. Lah ini termasuk juga puasa ini Mas Habib. Puasa ini. Karena itu karena hakikat puasa kurang ditangkap, maka seperti yang disampaikan Mas Habib, menjelang puasa saja itu, awal-awal puasa saja masjid penuh. Gitu kan? Masjid penuh. Masjid penuh. Sampai halamannya. Sampai halaman. Tapi nanti sudah 1 minggu, sudah 2 minggu, sudah berkurang. Bahkan tinggal separuh, bahkan juga seperempat. Tinggal 2 baris. Kan? 2 baris. Padahal seharusnya kalau memang tambah banyak. Di Masjidil Haram itu. Di Masjidil Haram makin bahkan kalau di Masjidil Haram itu akhir-akhir puasa itu orang iktikaf di situ. Nah, enggak pulang. Saudara, anak-anak, istri anak-anaknya dibawa ke situ dari kampung-kampung. Mereka ada di masjid itu gitu, makan di situ, buka di situ, sahur juga di situ. Coba kalau bisa kita umroh di akhir-akhir bulan. Mana? Itu nyari tempat saja itu susah. Itu jadi makin lama makin banyak. Itu bedanya budaya di sana. Budaya di Indonesia. Karena itu, kalau mereka akan mengejar fadilah ya kan. Fadilah ya. Daripada bulan 10 tahun 10 bulan terakhir itu. Mereka mengejar apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lah kita di Indonesia ini lucunya itu cepet capek gitu. Awal-awal banyak ya, tapi makin berkurang sampai habis. Sampai lalu kemudian yang ramai ganti di pasar gitu. Pindah. Toko mal-mal menjadi penuh. Di stasiun kereta api ramai. Ini jadi sesungguhnya agama ini sebenarnya belum dihayati. Jadi karena orang beragama saja lalu kemudian orang-orang pada beragama kan itu kan. Nah ini sebetulnya Mas Habib yang perlu ditekankan bahwa agama itu adalah untuk memperbaiki kehidupan itu loh. Agama itu dengan beragama orang akan menjadi bahagia. Agar beragama menjadi orang merukun, agama menjadi damai. Sehingga kehidupan itu tidak menjadi capek. Kehidupan tidak menjadi capek gara-gara kita beragama. Agama itu sebetulnya melonggarkan sebetulnya. Membuat rileks. Coba 5 kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam kita ketemu Tuhan. Kan? Betapa indahnya. Iya, betapa indahnya. Orang yang paling indah itu kan bukan, orang paling indah itu kan kalau ketemu yang paling kita cintai. Yang paling kita cintai ini yang Allah dan Rasul. Kalau lalu kita ketemu Allah dan Rasul, kita bahagia, maka kita mendorong diri kita pergi ke masjid. Nah, tapi kalau itu hanya dijadikan sebagai kewajiban, kewajiban ke masjid, terawih, kadang-kadang. Iya, karena sungkan, karena kewajiban, puasa juga karena kewajiban. Maka lalu kemudian seperti tertekan, beragama itu menjadi seperti tertekan. Nah, mengapa begitu? Bisa dikurangi? Memang perlu dihayati itu loh yang saya katakan pada Mas Habib. Sejak awal Mas Habib membuat wawancara ini, dialog-dialog ini
agama itu ngurus ruhani. Ruhani kita itulah yang menggerakkan diri kita ini, dan kalau ruhaninya baik, maka semuanya akan menjadi baik. Kalau ruhani kita itu dilatih sehari-hari, kebahagiaan itu adalah tatkala kita ketemu Allah dan Rasul, maka lalu iman. Iman kalau kita itu tidak ke masjid, iman kalau kita tidak salat, iman kalau kita tidak puasa. Nah, ketika manusia ini sudah seperti itu kan, maka puasa lalu kemudian dijalani dengan senang, dan ketika senang maka itu tadi langsung makin lama, makin akhir bulan puasa, maka makin suka ke masjid. Nah, ini nih barangkali yang perlu bukan kebalikan. Bukan kebalikan. karena itu pendidikan ini memang harus, ya kalau boleh saya katakan harus reformulasi ulang pendidikan agama itu, reformulasi ulang. Nah, itu sementara sekarang ini kan pelajaran agama itu kan pelajaran tauhid, pelajaran fikih, pelajaran tarikh, akhlak, tasawuf, pelajaran bahasa Arab, ya, di format seperti itu. Nah, kita mesti perlu mengevaluasi apakah dengan format itu lalu bisa mengantarkan orang menjadi beragama yang bagus. Jangan-jangan tidak, jangan-jangan. Makanya seringkali saya dalam dialog-dialog itu seringkali saya ajak bertanya, ya, diajar tauhid. Kalau materinya seperti itu tidak menjadikan hati ini tertarik untuk mengenal dirinya sendiri, mengenal Rasul, dan juga mengenal Allah. Tapi menjadi beban, pelajaran tauhid jadi beban. Angel. Karena ngapalkan itu, apalagi lalu kemudian kalau sudah bicara tauhid kan bicara mukmin, bicara tentang kafir, bicara tentang sindik, bicara tentang munafik. Lalu kemudian ya itu perlu dibicarakan, tetapi jangan lalu kemudian melahirkan kebencian-kebencian. Bahwa tatkala bicara tentang kekafiran, bicara tentang keimanan gitu, mukmin, itu bicara tentang diri sendiri sebetulnya. Bukan lalu kemudian saya mukmin, kamu kafir, lalu bermusuhan. Unsur kafir dan unsur mukmin itu ada pada dirinya sendiri. Seperti misalnya Gus Dur kan pernah katakan, banyak orang itu terlalu peduli pada kekafiran orang lain, tapi tidak peduli pada kekafiran pada dirinya sendiri, kan begitu. Itu jadi kita sendiri itu jangan lalu dinilai aku sudah Islam, lalu kemudian aku sudah masuk di depan sudah berada di pintu surga. Belum tentu, belum begitu. Kamu kafir, kamu jauh, apalagi lalu dimusuhi, gitu kan? Dimusuhi bahkan dibunuh. Iya, bicara fikih juga begitu. Bicara fikih itu kan bicara tentang apa itu namanya, ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini apa namanya haram, itu kan. Seperti itu. Konsep-konsep itu juga lalu kemudian melahirkan permusuhan, pertentangan. Katakan salah contoh konkret misalnya diskusi tentang bank. Yang satu katakan itu halal, yang satu katakan haram, yang satu katakan mubah, gitu ya. Itu sesungguhnya tidak apa-apa mula-mula berpendapat seperti itu, tapi kan harus dicari bersama sebetulnya. Harus dicari bersama. Nanti bicara tarikh juga begitu, Mas Habib. Bicara tarikh itu lalu juga bicara perang, ya. Perang ini, perang ini, perang ini, perang ini, gitu kan? Ya menakutkan, itu kan? Coba kalau bicara tarikh kan, diajari tentang peperangan, konflik antara penguasa ini, penguasa itu, kan itu. Nanti bicara tentang untung itu ada pelajaran tarikh, tasawuf dan akhlak. Nah itu yang mengarah kepada hati. Tapi lalu juga begitu, tatkala lalu sudah ada aliran-aliran tasawuf, nanti juga tidak bisa rukun. Bertentangan lagi. Makanya saya pikirkan ini, saya sebagai orang yang sudah tua itu, gimana pelajaran agama itu kok malah justru mengantarkan orang banyak konflik. Sampai puasa saja itu
sebelum puasa itu damai-damai, setelah masuk bulan puasa, awalnya puasa sudah ribut, di tengah-tengah puasa ribut, di akhir puasa juga ribut, sehingga beragama seolah-olah diisi dengan keributan. Nah, ini saya nilai bukan Islam ya yang jelek, tapi mungkin perilaku, pemahaman, lalu kemudian melahirkan perilaku yang kurang pas gitu kan. Bagaimana diarahkan agar Islam itu kasih sayang, Islam itu bersyukur, Islam itu nilai-nilai diri yang seharusnya terpuji itu selalu ada di dalam diri kita. Nah, ini nih menurut hemat saya perlu dicari ya hakikat ya daripada puasa itu apa, agar tidak seperti yang disampaikan Mas Habib. Dulu saya katakan bahwa yang dipuasakan itu loh, yang puasa ya siapa, yang dipuasakan apa. Yang puasa itu adalah iman ya. Iman itu adalah kepercayaan Allah yang ada pada diri kita. Itulah ruh, itulah ruhani. Karena yang berpuasa ruhani, maka yang dipuasakan juga ruhani. Yang dipuasakan yang disebut ruhani itu apa? Yang dipuasakan itu adalah sifat manusia. Sifat manusia itulah yang ruhani. Sifat ruhani itu apa? Sifat manusia itu apa? Sifat manusia yang saya katakan pada wilayah ruhani itu adalah hawa, nafsu, dunia, setan. Itu yang dipuasakan. Makanya lalu kemudian kita sering dengarkan di bulan puasa itu setan-setan dibelenggu. Yang membelenggu siapa? Yang membelenggu ya dirinya sendiri itu sebetulnya. Merasa dikerangkeng. Jadi kita itu ngerangkeng setan yang ada pada diri kita sendiri gitu loh. Ya kan pada diri kita sendiri. Yang lalu kemudian kita menjelang hari raya mesti ke pasar, ke mall, lalu kemudian apa namanya baju harus baru, semua harus baru. Itu sebetulnya belum menangkap sebetulnya esensi puasa. Nah, kalau yang dipuasakan itu adalah yang puasa adalah hati, yang dipuasakan adalah sifat-sifat manusia yang saya sebut hawa, nafsu, dunia, setan. Itulah yang bisa melahirkan. Nah, tentu saya katakan syariatnya. Jangan makan, jangan minum, itu kan. Tapi orang tidak makan dan tidak minum itu kan banyak. Masa akhlak mulia, masa takwanya. Kalau takwa itu karena hanya tidak makan, tidak minum, yang bertakwa itu hanya orang-orang miskin itu kan banyak yang tidak makan dan minum kan. Itu kan itu sebetulnya. Makanya itu juga dikatakan di dalam hadis Nabi kam min so'imin kan itu kan. Laisalahu min siyamihi ilal ju wal atos. Banyak orang dari orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dan harus Pak Malik kan waktu di ceramah-ceramah itu kan selalu menyitir itu kamin soimin laisalahu min siyami sindir berkali-kali. Sindir berkali-kali. Hanya memang barangkali perlu dijelaskan yang puasa siapa, itu kan belum. Yang puasa itu adalah iman. Iman itu tidak pernah makan, tidak pernah minum, iman itu. Karena iman itu adalah sifatnya ruhaniah. Maka lalu yang dipuasakan juga bukan hal-hal yang dahir, yang materi. Yang dipuasakan juga sifat. Sifat apa? Sifat manusia itu. Hawa, nafsu, dunia, setan itu yang dipuasakan. Nah, kembali Mas Habib, menurut hemat saya memang kita jangan berhenti di syariah ya. Tapi kita harus naik level untuk ke hakikat. Kalau tahu hakikatnya, saya kira hakikat agama itu apa, hakikat dari turunkan didatangkannya oleh Allah agama itu untuk apa gitu kan. Saya kira bisa sedikit demi sedikit itu bahwa awal puasa tidak ribut, tengah-tengah puasa juga tidak ribut, akhir puasa tidak ribut. Dari ribut itu kok la'allakum tattaqun, kan jauh dari ya.
Iya, bisa damai lah, perbedaan biasa. Iya, perbedaan. Kita ini nanti kan hari raya hari ini, yang lain besok lah, udahlah. Iya, ya kalau memang tidak bisa ya, kalau tidak bisa tidak perlu diperuncing sebetulnya. Tapi lalu saling mengerti. Kalau umat Islam itu ada kemauan untuk berjuang. Ada kemauan untuk berjuang. Berjuang apa? Berjuang untuk bersatu. Mencari kesamaan. Iya, berjuang untuk bersatu. Sekarang ini kan belum ada itu. Apa orang yang memperjuangkan bersatu. Iya, jadi kalau semua tokoh-tokoh Islam di dunia ini ya, ada semangat berjuang bagaimana caranya agar bersatu, bukan bagaimana caranya bisa berbeda. Sementara ini yang tambahkan berjuang untuk memenangkan dari yang lain. Golongannya masing-masing. Sepanjang semangatnya itu adalah untuk mengalahkan yang lain, menjadi yang terbaik, tidak mau lalu kemudian berunding, musyawarah. Musyawarah agama itu. Kuncinya adalah musyawarah agama ini. Lalu umat ini menjadi bersatu, maka bagus. Bahkan kalau puasa ini dijadikan sebagai momentum untuk gerakan bersama, ya kan? Berjuang supaya bersatu, dan itu dimulai dari tokoh-tokohnya, elitnya, itu bagus. Kalau orang masyarakat bawah itu sebetulnya kan ikut saja. Ada yang diikuti, ada yang mengikuti. Kadang-kadang malahan sebetulnya kalau masyarakat tingkat bawah itu sebetulnya kepingin loh. Oh, pimpinan saya itu kapan bersatunya? Hanya yang mimpin ini sebetulnya. Kurang. Iya, ya karena pemimpin itu kan perlu pengikut. Kalau kita belajar sosiologi, Mas Habib, ya. Kalau ada pemimpin tidak punya pengikut, bukan pemimpin. Belajar sosiologi memang pemimpin itu harus mencari pengikut kan itu kan, harus mencari sebanyak-banyak dalam konteks itulah. Nah, kalau begitu lalu agama kan dijadikan sebagai alat oleh pribadi-pribadi, oleh para itu untuk cari pengikut. Ini barangkali yang perlu disadarkan, jangan mencari pengikut lewat agama ya. Nah, itu makanya seperti itu Mas Habib. Iya, matur nuwun sangat. Mudah-mudahan walaupun tidak mungkin mengenai hati kan, siapa tahu bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan, juga bahan renungan. Kita hidup ini sebetulnya yang sebentar itu untuk apa? Hidup yang sebentar itu kan bagaimana kita mengakhiri hidup dalam suasana yang membahagiakan, ketemu Allah dan Rasulnya itu ya. Matur nuwun sangat. Mudah-mudahan para penonton sekalian bisa memahami ini dan bisa melaksanakan, itu yang penting, bukan hanya memahami. Mudah-mudahan puasa kita ini berakhir sampai terakhir nanti dan tidak ribut dan tidak boros. Jadi puasa sebenarnya maunya ya mendidik supaya tidak boros, malah boros. Terakhir-terakhir itu hutang banyak dan banyak yang masuk rumah sakit karena makannya itu tidak teratur, jadi mereka balas dendam malamnya itu. Saya kira itu mudah-mudahan hikmah puasa kita pahami bersama, dan mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan hikmah puasa itu dalam kehidupan sehari-hari selama setahun sampai puasa lagi. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.